Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubina 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubina 'ala dinik. Amal ba'd. Pertama-tama tidaklah kita lupa, tidaklah kita henti-hentinya mengaturkan nikmat Allah, karena atas nikmat beliaulah, karena atas nikmat karunia dari Allah kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan sekarang, dalam keadaan pandemik, walaupun melalui online ataupun daring. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan, kita junjungkan, kita ingatkan kepada Nabi kita Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas dakwah beliau, karena atas ketaatan beliau, karena atas sabarnya beliau, kita Islam sampai kepada tangan-tangan kita. Nikmat yang paling terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Amal ba'd. Alhamdulillah, di sini saya akan menyampaikan khutbah singkat tentang ilmu pengetahuan dan iptek atau teknologi. Pada abad ke-18 di Amerika Serikat ditemukan sebuah penemuan, yakni handphone yang kita gunakan sampai sekarang oleh cendekiawan yang kita kenal sampai sekarang dengan sebutan Antonio McQueen. Pada Kongres 2002, Amerika Serikat menetapkan Antonio McQueen sebagai penemu pertama kali handphone. Di sisi lain, pada abad ke-19 ditemukan sebuah penemuan, yakni teori relativitas. Teori yang berbicara tentang relativitas waktu dan ruang, atau ruang dan waktu, oleh cendekiawan yang kita kenal sampai sekarang, yakni dengan sebutan Albert Einstein. Di sisi lain pula, pada abad ke-18 di Amerika Serikat, tepatnya di New Jersey, ditemukan sebuah penemuan, yakni lampu pijar oleh cendekiawan pula yang bernama Thomas Alva Edison. Temuan mereka tersebut mampu mengubah peradaban manusia dari segi teknologi maupun ilmu pengetahuan. Ia membawa soal, bagaimana sih pandangan Islam mengenai penemuan mereka tersebut, atau bagaimana sih pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan maupun iptek tersebut. Islam mendorong umatnya untuk bertafakuh, menjadikan ilmu pengetahuan dan iptek sebagai faktor-faktor untuk memudahkan seorang muslimin, seorang yang mengaku Islam, untuk memudahkan dia dalam beribadah. Contoh, bagaimana sih seorang pelajar ataupun mahasiswa bisa belajar pada malam hari, kalau bukan ditemukan adanya lampu pijar. Atau contoh lain, bagaimana sih kita bisa masih tetap kuliah, bisa mengayomi pendidikan sampai sekarang dalam masa pandemi, kalau bukan tanpa adanya ilmu pengetahuan, yakni maupun dalam bentuk handphone, laptop dan lain sebagainya yang membantu kita dalam prasarana belajar online. Itulah contoh ataupun misal yang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kebermanfaatannya. Kalau mengenai tentang ilmu pengetahuan,
Maka seharusnya Islam tidak bisa dipisahkan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, di dalam syariatul Islam, di dalam hadis-hadis banyak membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Contoh ilmu pengetahuan tentang asal mula bumi atau asal mula penciptaan bumi, dikatakan di dalam ayat Al-Fussilat yang makna bunyinya menceritakan tentang awal mula penciptaan bumi yang melalui proses ad-dukhan atau dalam sains disebut dengan nebula. Contoh lain misalkan ilmu pengetahuan tentang asal mula manusia di dalam surah Al-Insan ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang arti maknanya ialah kami ciptakan manusia dari setetes mani. Itulah ilmu pengetahuan mengenai tentang penciptaan manusia. Atau contoh lain dari Al-Quran, yakni penciptaan bagaimana sih proses hujan, dari mana sih air hujan tersebut. Maka dalam Al-Quran sudah dijelaskan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yani Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atapnya, dan dialah yang menjadikan awan-awan itu mengguguri air yang disebut dengan hujan. Begitulah ilmu pengetahuan tentang mengenai bagaimana sih proses yang namanya hujan. Maka harusnya selayaknya kita sebagai muslimin, harusnya kita bertafaqquh, sama seperti perkataan Hasan Al-Basri dalam salah satu khutbahnya, yakni rahimallahu rajulan an yatafakkur yatadabbar wa absar, yakni maknanya dirahmatilah seseorang yang bertafaqquh, bertadabbur atau melihat, yakni kita seyogyanya sebagai muslim harusnya bertafaqquh terhadap di sekitar kita, maupun itu di tumbuhan, makhluk hidup yang lainnya. Harusnya Islam mengajarkan, mendorong kita menjadi seseorang yang memperhatikan, bertafaqquh terhadap sekitarnya. Begitulah pandangan Islam mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.